Halo semuanya, welcome back to my video. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen elektronika yang sering kita temui pada rangkaian elektronika. Yuk, mari kita mulai. Berbicara tentang komponen elektronika adalah bagian atau elemen dasar dari sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mempengaruhi arus listrik. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu ada contoh komponennya, ada resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, seperti ini dia bentuk dari komponen ketiga tersebut. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada resistor. Resistor ini adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor ini merupakan komponen pasif pada rangkaian elektronika. Dan nilai resistasi dari resistor ini disebut dengan ohm, dilambangkan dengan omega. Simbolnya itu seperti ini. Gitu. Selain sebagai penghambat, resistor mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai membatasi aliran arus listrik, ada membagi tegangan listrik, ada memperlambat waktu pengisian kapasitor, melindungi rangkaian elektronika, mengubah arus listrik, dan membagikan tegangan bias. Nah, resistor juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan. Untuk berdasarkan jenis dan bahan ini ada namanya resistor kawat, resistor arang atau biasa disebut dengan resistor karbon, dan ada namanya resistor oksida logam atau biasa disebut dengan resistor metal film. Nah, untuk resistor kawat ini adalah resistor yang dibuat dengan bahan kawat yang dililitkan. Jadi nilai resistansi resistornya ini dia ditentukan dari panjangnya kawat yang dililitkan. Kemudian resistor karbon atau resistor arang ini merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama pastinya bahan arang atau bahan karbon. Nah, resistor karbon ini atau arang ini banyak digunakan dan banyak diperjualbelikan. Dan untuk resistor oksida logam ini atau metal film ini merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama oksida logam yang memiliki karakteristik yang lebih baik. Nah, resistor ini dapat ditemui dengan nilai toleransi 1% dan 2%. Dan ini sudah ada bentuk dari resistor kawat, resistor arang atau resistor karbon, dan resistor oksida logam atau metal film. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ya, resistor kawat ini dia di dalamnya itu seperti ada berbentuk kawat, kemudian dia dilapisi dengan seperti kayak bambu gitu. Dan ini resistor arang, dan ini ada resistor oksida logam. Jenis-jenis resistor yang kedua ini berdasarkan nilai resistasinya. Untuk berdasarkan nilai resistasinya, resistor ini dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama kita bahas tentang resistor tetap. Untuk resistor tetap ini pastinya nilai resistansinya itu tetap, tidak bisa diubah-ubah. Dan nilai resistansinya biasanya itu ditandai dengan kode warna ataupun kode angka. Nah, ini adalah bentuk dan simbol dari resistor tetap. Nah, jadi resistor karbon, resistor metal film atau oksida logam, dan resistor kawat ini merupakan contoh dari resistor tetap. Simbolnya seperti ini. Kemudian ada resistor variabel atau variabel resistor. Nah, kalau resistor ini jenis resistasinya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi nilai resistasinya itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, pada umumnya ini resistor variabel ini terbagi menjadi potensiometer, ada rheostat, dan ada trimpot. Bentuk dan simbolnya itu seperti ini. Nah, ini yang rheostat, dia ada garis panahnya gitu. Kalau untuk potensiometer dia garis panahnya, tanda panahnya itu dia ke bawah. Kalau rheostat dia ke samping.
Selanjutnya yang ketiga, resistor berdasarkan nilai resistansinya yaitu termistor. Nah, jadi termistor ini merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya itu dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur dan sering digunakan sebagai sensor panas atau dapat juga digunakan untuk menjaga suhu suatu rangkaian alat supaya tetap stabil. Jadi termistor ini sebagai pengontrol suhu. Termistor ini terdapat dua jenis, yaitu ada termistor NTC negatif temperatur koefisien dan ada termistor PTC positif temperatur koefisien. Untuk membandingkan antara termistor PTC dengan termistor NTC, yaitu kalau termistor PTC itu nilai resistansinya naik saat suhu juga meningkat. Kalau NTC nilai resistansinya itu turun saat suhu di sekelilingnya itu juga naik. Nah, ini untuk bentuk dan simbol dari termistor PTC dan NTC. Kemudian jenis resistor yang keempat berdasarkan nilai resistansinya yaitu ada LDR. Untuk LDR ini merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya itu dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Nah, seperti inilah bentuk dan simbol dari LDR itu. Nah, ini ada simbol resistor yang sering digunakan, sama seperti tadi ada resistor tetap, ada variabel resistor, ada LDR, dan ada termistor. Seperti inilah bentuk dan simbol dari resistor-resistor tersebut. Kemudian komponen yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor ini disebut juga dengan kondensator, yang merupakan komponen pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Nah, satuan untuk kapasitor ini adalah farad, bisa picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Nah, untuk kapasitor ini dia terdiri dari dua lempengan logam yang dipisahkan oleh bahan dielektrik, yaitu bahan isolator yang tidak dapat dialirkan listrik. Nah, jadi itu bentuknya seperti ini gambarannya. Jadi di sini ada bahan dielektrik yang memisahkan logam itu gitu. Nah, komponen kapasitor ini sering ditemukan pada perangkat seperti radio, televisi, dan kipas angin dan sebagainya. Nah, kapasitor juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai penyaring atau inter, kemudian sebagai penghubung kopling, pengaman atau sekring, dan mengubah arus listrik dan penyimpan muatan listrik. Nah, kemudian untuk jenis-jenis kapasitor yang pertama berdasarkan nilai kapasitansinya. Untuk berdasarkan nilai kapasitansinya, kapasitor terbagi menjadi dua bagian, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Untuk kapasitor tetap ini merupakan kapasitor yang mempunyai nilai sesuai dengan tertera pada bodi kapasitornya. Nah, kapasitor ini memiliki nilai konstan yang tidak bisa diubah-ubah. Contoh dari kapasitor tetap ini ada kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, kapasitor mika, dan kapasitor elektronik, serta kapasitor tantalum. Bentuk dan simbolnya ini seperti ini. Kemudian jenis kapasitor yang berdasarkan nilai kapasitansinya yaitu ada kapasitor variabel. Kapasitor variabel ini merupakan kapasitor yang dapat diubah nilai kapasitornya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada dua jenis kapasitor variabel, yaitu ada namanya Farco, variabel kondensator, dan ada trimmer. Untuk bentuk dan simbolnya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk dan simbol dari si Farco dan si trimmer ini. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis kapasitor berdasarkan polaritasnya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Kapasitor polar ini merupakan kapasitor yang kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan negatif. Dan biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitor yang menggunakan bahan dielektrik seperti kertas atau mika ataupun keramik. Contoh dari kapasitor polar ini yaitu kapasitor elektrolit atau biasa disebut dengan kapasitor elko, karena dia ada positifnya.
ada kutubnya, ada kutub positif dan kutub negatif, dan tidak bisa sembarang pemasangannya karena kalau salah pemasangannya itu dia akan meledak. Kemudian kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar ini berbanding balik dengan kapasitor polar. Dia tidak mempunyai polaritas, artinya dia nggak ada kutub-kutubnya yang dipakai secara terbalik gitu. Jadi biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitasi yang lebih kecil dari bahan elektriknya gitu. Dan termasuk dari kapasitor nonpolar ini ada kapasitor keramik, kapasitor mika, kapasitor kertas, dan seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya bentuk dan simbolnya. Nah, untuk kapasitor mempunyai tipe. Ada namanya tipe kapasitor elektrostastik, ada namanya tipe kapasitor elektromikal, dan ada namanya tipe kapasitor elektrolitik. Nah, yang pertama kapasitor elektrostastik. Kapasitor elektrostastik ini merupakan kelompok kapasitor yang dibuat dengan bahan dielektrik dari keramik, film, dan mika. Kenapa dia menggunakan bahan keramik dan mika? Karena bahannya yang populer serta murah untuk membuat kapasitor yang kapasitasinya kecil. Jadi kalau tipe kapasitor yang elektrostastik ini untuk tipe kapasitor elektrostastik ini untuk nilai kapasitasnya yang kecil. Jadi untuk kapasitor elektrostastik ini nilai kapasitasnya kecil. Terbuat dari bahan keramik dan mika. Kemudian tipe kapasitor elektromikal. Nah, untuk tipe ini termasuk kapasitor jenis ini adalah baterai dan ACU. Untuk tipe kapasitor ini masih dalam pengembangan untuk mendapatkan kapasitas yang besar, namun dia kecil dan ringan. Misalnya itu ada untuk seperti aplikasi mobil elektrik dan telepon seluler, seperti itu. Jadi gitu. Nah, kalau untuk kapasitor elektrolitik ini, jadi untuk tipe kapasitor elektrolitik ini dia terdiri dari kapasitor yang bahan dielektriknya adalah lapisan metal oksida. Nah, umumnya kapasitor ini termasuk kelompok polar dengan tanda positif dan negatif di badannya gitu. Kemudian tipe kapasitor ini dapat memiliki polaritas karena proses membuatnya menggunakan elektronika sehingga dia berbentuk kutub positif anoda dan kutub negatif katoda. Komponen yang ketiga yaitu induktor. Untuk induktor ini merupakan komponen elektronika pasif juga yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Teman-teman bisa lihat seperti inilah bentuk dari si induktor ini. Dia kawat yang dililitkan sehingga membentuk seperti pir gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian induktor ini dapat menimbulkan medan magnet jika dia dialiri oleh arus listrik. Medan magnet ini yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian induktor ini juga biasanya bisa ditemukan pada rangkaian radio, filter, dan power supply. Dan ada beberapa fungsi dari induktor, yaitu sebagai menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, meneruskan arus searah DC dalam rangkaian listrik, menahan arus bolak-balik AC sebagai alat yang menimbulkan gaya magnet, kemudian sebagai filter pada penalan atau tuning, kemudian dapat membangkitkan getaran dan dapat melipat gandakan tegangan atau arus. Nah, kemudian jenis-jenis induktor ini ada induktor inti udara, yaitu induktor yang menggunakan inti bahan udara. Kemudian ada induktor inti ferit, yaitu induktor yang menggunakan inti berbahan ferit. Kemudian ada jenis induktor inti besi atau logam, yaitu induktor yang memiliki inti dari material logam atau besi.
Dan ada jenis induktor variabel, yaitu induktor yang nilai induksitansinya itu dapat diubah atau dapat diatur gitu. Nah, seperti ini bentuk dan simbol dari jenis induktor yang tadi. Yang sebelumnya ada induktor inti udara, inti ferrit, inti besi logam, dan induktornya seperti ini. Nah, jenis-jenis induktor yang bekerja berdasarkan hukum Faraday yaitu ada induktor nilai tetap dan induktor variabel. Untuk induktor nilai tetap ini yaitu jenis induktor yang nilainya tetap dan tidak dapat diatur. Kalau induktor variabel ini adalah induktor yang nilainya dapat diatur. Untuk bentuk dan simbolnya, teman-teman bisa lihat seperti inilah bentuk dan simbol dari induktor nilai tetap dan induktor variabel tersebut. Nah, jadi itulah beberapa komponen dasar elektronika beserta fungsinya. Setiap komponen memiliki peranan penting dalam sirkuit elektronik. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.